Assalamualaikum semua, saya Siti Nabila Nursia Rahmat akan menjelaskan tentang apa itu filsafat, kapan filsafat muncul, apa saja segi filsafat, apa ciri pemikiran dari filsafat, apa objek filsafat, apa kegunaan dan manfaat dari filsafat, apa saja metode dari filsafat, bagaimana kedudukan ilmu, agama, dan filsafat, dan kemudian apa saja cabang filsafat umum. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan cabang filsafat umum. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Menurut pengertian awalnya dari zaman Yunani kuno, filsafat itu berarti cinta kearifan. Namun dalam penggunaan populer, filsafat dapat diartikan sebagai suatu pendirian hidup dan dapat juga disebut sebagai pandangan masyarakat. Dalam pengertian lain, filsafat diartikan sebagai interpretasi atau evaluasi terhadap apa yang penting atau apa yang berarti dalam kehidupan. Dalam abad modern seperti sekarang ini, filsafat diartikan sebagai segenap rangkaian aktivitas pemikiran relaktif yang dikemukakan oleh manusia. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang kapan sih munculnya filsafat itu. Nah, filsafat itu muncul pada abad ke-7 sebelum Masehi. Filsafat muncul ketika orang Yunani mulai berpikir dan berdiskusi tentang keadaan alam, dunia, lingkungan sekitar mereka, dan tentunya tidak menggantungkan diri kepada agama untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Filsafat sempat mengalami kemunduran yaitu pada abad ke-12 sampai 13 Masehi. Pada abad ini terjadi pertentangan antara gereja yang diwakili oleh pastor dan juga para raja dengan para ulama filsafat. Akibatnya, para raja membatasi kebebasan berpikir sehingga pada saat itu filsafat seolah-olah mati. Filsafat mulai berkembang pada abad ke-18 hingga 19. Pada abad ini banyak bermunculan aliran-aliran baru dalam filsafat seperti pragmatisme, fenomenologi, dan sebagainya. Tentang segi-segi dari filsafat. Filsafat yaitu dapat sebagai ilmu, kemudian dapat juga sebagai cara berpikir. Maksudnya, pemikiran seseorang dalam berfilsafat harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, seperti harus sistematis, harus konsepsional, harus koheren, harus rasional, harus sinoptik, dan harus mengarah kepada pandangan dunia. Yang terakhir, filsafat juga dapat sebagai sebuah pandangan hidup. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pemikiran filsafat. Ada beberapa ciri-ciri dari pemikiran filsafat, diantaranya yaitu logis, universal, radikal, dan sistematis. Beberapa penulis juga menambahkan bahwa ciri dari filsafat itu deskriptif, kritis, analitis, evaluatif, dan spekulatif. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang objek dari filsafat. Objek filsafat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada objek material dan objek formal. Objek material filsafat itu meliputi segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu itu ialah Tuhan, manusia, dan juga alam semesta. Sedangkan objek formal filsafat ialah sudut pandang hakikatnya. Artinya, filsafat berusaha untuk membahas segala sesuatu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode-metode dalam filsafat. Dalam filsafat, ada beberapa metode yang dapat kita gunakan. Di antaranya adalah metode kritis, metode silogisme, metode intuitif, metode analitis, metode empiris eksperimental, metode transendental, metode dialektis, metode fenomenologis, metode eksistensial, serta metode analitika bahasa. Selanjutnya, kita akan
kedudukan ilmu, filsafat, dan agama. Yang pertama, ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data yang didasari oleh akal pikiran lewat pengalaman dan tangkapan panca indera. Sedangkan filsafat merupakan pengetahuan yang didapatkan murni melewati pola pikir. Dan agama merupakan pengetahuan yang berasal dari informasi seseorang yang memiliki otoritas yang tinggi. Para pemeluk agama biasanya berkeyakinan bahwa pengetahuan agama sudah pasti benar, hanya saja belum bisa dinalar oleh pikiran dan belum diteliti secara empiris. Dapat kita simpulkan bahwa kedudukan tertinggi diduduki oleh agama, dan kedudukan tertengah diduduki oleh filsafat, dan kedudukan terendah diduduki oleh ilmu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kegunaan dan manfaat filsafat. Pertama, kita akan membahas mengenai kegunaan dari ilmu filsafat. Kegunaan yang pertama adalah sebagai kritis ideologi, artinya kemampuan untuk menganalisis secara terbuka dan kritis terhadap argumentasi agama, ideologi, dan pandangan dunia. Kegunaan yang kedua adalah membantu mendalami pertanyaan-pertanyaan ilmu atau asasi manusia tentang makna realitas dari lingkup tanggung jawabnya secara sistematis dan historis. Kegunaan yang ketiga adalah memberikan wawasan lebih luas dan kemampuan analisis serta kritis tajam untuk bergulat dengan masalah-masalah intelektual, spiritual, dan juga ideologis. Sedangkan manfaat tersendiri dari mempelajari ilmu filsafat adalah dibagi menjadi dua kategori, yakni manfaat secara umum dan khusus. Manfaat secara umum belajar filsafat adalah mampu memecahkan masalah-masalah yang dialaminya secara kritis. Sedangkan manfaat secara khusus bisa dirasakan oleh semua orang yang ada di suatu lingkungan. Bahas mengenai cabang-cabang filsafat umum. Cabang filsafat umum yang pertama adalah metafisika. Cabang filsafat metafisika membahas mengenai hakikat realitas untuk memahami hakikat dasar tentang dunia, alam semesta, dan being. Cabang filsafat umum yang kedua adalah epistemologis. Cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat pengetahuan. Cabang filsafat umum yang ketiga adalah aksiologi, merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat nilai dan biasa juga disebut dengan teori nilai. Dan cabang filsafat umum yang terakhir adalah logika,